Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas inventarisasi flora dan fauna, yaitu perilaku harian monyet hitam Sulawesi atau Macaca nigra pada masa kebuntingan di Cagar Alam Tangkoko, Batu Angus, Sulawesi Utara, oleh Andre Paseta, Diah Perwitasari, Farajalah dan Golib. Jurnal Sumber Daya Hayati, volume 5 nomor 1 halaman 25 sampai 34. Oleh saya sendiri, Maulia Risnawati, dengan nomor NPM 2014151020, jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Bab 1 Pendahuluan. Sulawesi merupakan hotspot biodiversitas di Indonesia yang berada dalam zona Wallacea. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya 7 spesies makaka dari 22 genus makaka endemik di Sulawesi. Salah satu spesies tersebut yaitu monyet hitam Sulawesi atau Macaca nigra atau Yaki dengan nama lokalnya. Macaca nigra memiliki status konservasi sangat terancam punah atau critically endangered. Menurunnya jumlah populasi Macaca nigra disebabkan oleh hilangnya habitat akibat dari pembangunan dan pertumbuhan populasi manusia yang berkembang cepat serta perburuan liar untuk dimakan dagingnya. Betina monyet hitam Sulawesi menunjukkan tanda seksual berupa pembengkakan di sekitar area urogenital atau swelling, yang mana pembengkakan tersebut meningkat pada fase folikuler dan mencapai ukuran maksimum sekitar waktu ovulasi. Jika terjadi kebuntingan, maka setelah detumescens betina tidak menunjukkan tanda-tanda akan kembali siklus, yaitu tidak mengalami pembengkakan atau swelling kembali. Masa kebuntingan Macaca nigra berkisar antara 174 sampai 190 hari. Tujuan penelitian. Secara umum, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji perilaku harian monyet hitam Sulawesi atau Macaca nigra pada masa kebuntingan. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran pola dan proporsi perilaku harian Macaca nigra pada masa kebuntingan. Selanjutnya yaitu untuk menganalisis perbedaan proporsi perilaku harian Macaca nigra pada periode siklus menstruasi kebuntingan, yaitu pada mester 1, mester 2, dan mester 3 dan setelah melahirkan laktasi. Selanjutnya yaitu untuk menginventarisasi jenis pakan dan membuat proporsi komposisi pakan Macaca nigra. Kemudian untuk menganalisis hubungan aspek iklim, yaitu suhu dan curah hujan, terhadap komposisi pakan Macaca nigra. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pendugaan kebuntingan dari sisi perilaku untuk program pengembangbiakan atau breeding dan konservasi baik ex situ maupun in situ. Bab 2 Metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai Juni 2014 di Cagar Alam Tangkoko, Batu Angus, Sulawesi Utara. Analisis data dilakukan di Stasiun Penelitian Macaca Nigra Project atau MNP. Identifikasi individu dilakukan dengan mengamati tanda khusus seperti bekas luka, bentuk dan warna puting, bentuk pantat, dan raut wajah. Pengamatan perilaku harian menggunakan focal animal sampling, yaitu mengikuti dan mengamati satu individu yang diobservasi dalam durasi waktu tertentu. Pencatatan perilaku harian menggunakan instantaneous sampling, yaitu mencatat perilaku dengan interval setiap 1 menit. Data ditabulasi menggunakan pivot table. Proporsi perilaku harian dikelompokkan dan dihitung berdasarkan perbedaan waktu diurnal, yaitu pada pagi hari pukul 6 sampai 10, tengah hari pukul 10 sampai pukul 14, dan petang hari pukul 15 sampai pukul 18. Serta pada periode siklus menstruasi dan kebuntingan, yaitu pada mester 1, mester 2, dan mester 3, serta setelah melahirkan atau laktasi. Berikut ini merupakan gambar peta lokasi penelitian di Cagar Alam Tangkoko, Batu Angus. Dan di sampingnya terdapat tabel 1, yaitu komposisi kelompok R1 berdasarkan perbedaan kelompok umur dan jenis kelamin di Cagar Alam Tangkoko, Batu Angus. Pengambilan gambar kulit di sekitar daerah urogenital dilakukan dengan menggunakan kamera digital. Inventarisasi pakan dilakukan dengan mengamati secara langsung pakan yang dimakan, yaitu buah, bunga, arthropoda, jamur, dan tumbuhan. Suhu dan curah hujan diukur setiap pagi hari.
Curah hujan dan suhu diukur menggunakan obrometer dan termometer suhu minimum maksimum. Data perilaku harian dianalisis secara deskriptif dan dilanjutkan dengan uji non-parametrik menggunakan uji Friedman dan korelasi Pearson. Bab 3 Hasil dan Pembahasan. Yang pertama yaitu ada perilaku harian Macaca nigra pada masa kebuntingan berdasarkan perbedaan waktu diurnal. Dari data yang telah dikoleksi dari bulan Februari sampai dengan Juni 2014, diperoleh data perilaku harian sebanyak 393,63 jam. Berikut merupakan gambar tabel dari bukan tabel ya, tapi ini berupa grafik, yaitu proporsi perilaku harian Macaca nigra pada masa kebuntingan berdasarkan perbedaan waktu diurnal, pagi hari, tengah hari, dan petang hari. Selanjutnya yaitu perilaku harian Macaca nigra berdasarkan perbedaan mester kebuntingan. Panjang masa kebuntingan Macaca nigra kurang lebih 6 bulan yang dapat dibagi menjadi 3 mester, yaitu 2 bulan pertama mester 1, 2 bulan kedua disebut sebagai mester 2, dan 2 bulan ketiga mester 3. Berikut merupakan grafik perilaku harian Macaca nigra yang bunting pada 3 mester kebuntingan. Selanjutnya yaitu perubahan intensitas warna kulit di sekitar daerah urogenital. Selain data perilaku yang dapat dijadikan bahan untuk menduga individu betina Macaca nigra dalam periode kebuntingan, ada tanda lain yang dapat diamati secara visual, yaitu adanya perubahan intensitas warna kulit di sekitar daerah urogenital. Berikut merupakan gambar perubahan intensitas warna di sekitar daerah urogenital sebelum melahirkan dan laktasi. Bisa dilihat di sini yaitu gambar 6 minggu sebelum melahirkan, kemudian 4 minggu sebelum melahirkan, 3 minggu sebelum melahirkan, 2 minggu sebelum melahirkan, 1 minggu sebelum melahirkan, dan 1 hari sesudah melahirkan. Selanjutnya yaitu perbandingan perilaku harian Macaca nigra pada periode siklus menstruasi, kebuntingan, dan laktasi. Hasil uji statistik menunjukkan adanya perbedaan yang nyata, P kurang dari 0,05 dari proporsi perilaku makan dan posisi pada periode siklus menstruasi, bunting, dan laktasi. Sedangkan tidak ada perbedaan untuk perilaku mencari makan dan lokomosi, yaitu P lebih dari 0,05. Berikut merupakan gambar grafik perilaku harian Macaca nigra berdasarkan perbedaan status reproduksi, yaitu pada periode siklus, bunting, dan laktasi. Selanjutnya yaitu inventarisasi pakan Macaca nigra di Cagar Alam Tangkoko Batu Angus. Pakan Macaca nigra terdiri dari buah dengan 34 spesies, arthropoda 3 spesies, 2 famili dan 4 ordo, tumbuhan 5 spesies, dan jamur 4 genus. Dari 34 spesies buah paling banyak berasal dari famili Moraceae dan Anacardiaceae. Selanjutnya yaitu proporsi dan komposisi jenis pakan Macaca nigra. Selama 5 bulan pengamatan menunjukkan bahwa Macaca nigra mengkonsumsi arthropoda, buah, jamur, tumbuhan, dan lainnya. Dapat dilihat pada gambar 6. Kemudian, komposisi jenis pakan mengalami fluktuasi setiap bulannya. Buah menjadi jenis pakan tertinggi, yaitu 40-60%. Dapat dilihat pada gambar 7, yaitu terdapat grafik komposisi jenis pakan Macaca nigra setiap bulan, yaitu dari bulan Februari sampai Juni 2014. Kemudian yaitu pengaruh aspek iklim terhadap komposisi pakan Macaca nigra. Curah hujan dan suhu menunjukkan sesuatu yang berbanding terbalik. Jika curah hujan tinggi, maka suhu rendah. Hal sebaliknya, jika suhu tinggi, maka curah hujan rendah. Tinggi dan rendahnya curah hujan dan suhu mempengaruhi komposisi pakan Macaca nigra setiap bulannya. Dapat dilihat pada gambar 8, yaitu terdapat grafik curah hujan dan suhu, kemudian ada komposisi pakan Macaca nigra per bulan, Februari sampai dengan Juni 2014. Pembahasan. Yang pertama yaitu perilaku harian Macaca nigra pada masa kebuntingan berdasarkan perbedaan waktu diurnal. Menurut O'Brien dan Kinnaird, primata terestrial dan semi-arboreal seperti Macaca nigra biasa menunjukkan suatu siklus diurnal dari perilaku hariannya. Macaca nigra merupakan hewan yang aktif pada siang hari.
Waktu aktif tersebut digunakan oleh makaka nigra dalam proporsi yang berbeda-beda. Dari 3 kategori waktu diurnal, proporsi perilaku harian tertinggi betina bunting yaitu makan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada masa kebuntingan, makaka nigra membutuhkan masukan energi yang cukup besar untuk menunjang aktivitasnya sekaligus sebagai sumber nutrisi untuk perkembangan dan pertumbuhan janin di dalam kandungan. Pola perilaku makan betina bunting seperti parabola pagi dan petang hari memiliki proporsi yang relatif sama, sedangkan pada tengah hari menunjukkan puncak dari perilaku makan makaka nigra pada masa kebuntingan. Pola perilaku lokomosi betina bunting berbentuk parabola terbalik, yaitu proporsi perilaku lokomosi terbesar pada pagi hari, kemudian menurun di tengah hari dan meningkat kembali di petang hari. Pola tersebut menunjukkan betina bunting aktif bergerak pada pagi dan petang hari ketika turun dari pohon untuk tidur dan beranjak naik menuju pohon tidur serta rendah di tengah hari dengan tujuan mengalokasikan energi untuk makan, mencari makan, dan posisi istirahat, tidur, dan tidak melakukan perilaku apapun. Kemudian yaitu perilaku harian makaka nigra berdasarkan perbedaan mester kebuntingan. Proporsi perilaku harian pada masa kebuntingan erat kaitannya dengan penggunaan dan ketersediaan energi di alam. Perilaku harian yang erat kaitannya pada masa kebuntingan yaitu perilaku makan. Perilaku lain yang erat kaitannya dengan pemilihan strategi saat kebuntingan yaitu perilaku lokomosi dan posisi. Pada 3 mester kebuntingan, makaka nigra proporsi perilaku posisi selalu lebih besar daripada perilaku lokomosi. Pada saat kebuntingan, makaka nigra akan memilih untuk menyimpan energi dengan cara beristirahat dibandingkan melakukan perilaku lokomosi. Selanjutnya yaitu perubahan intensitas warna di sekitar daerah urogenital. Makaka nigra mengalami perubahan warna kulit pada daerah sekitar urogenitalnya. Perubahan warna yang jelas terjadi pada periode kebuntingan dan menjelang melahirkan. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pendugaan kebuntingan dan prediksi waktu melahirkan. Pada beberapa genus di primata, individu betina menampilkan perubahan warna yang cerah selama masa kebuntingan. Pada makaka mulata, betina bunting menunjukkan perubahan warna wajah dari merah menjadi merah keungu-unguan. Hal tersebut merupakan strategi betina bunting memberikan sinyal peringatan kepada individu lain untuk mengurangi perilaku agonistik terhadap dirinya sehingga kebuntingan dapat terus dipertahankan. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai perbandingan perilaku harian makaka nigra pada periode siklus, bunting, dan laktasi. Energi yang diperlukan oleh suatu organisme berbeda-beda pada setiap periode kehidupan satwa. Perilaku harian memiliki kaitan yang erat dengan ketersediaan energi dan pemakaian energi yang ada di alam. Pemakaian energi dipengaruhi oleh kondisi internal organisme tersebut. Berdasarkan data yang didapatkan, terlihat perbedaan proporsi perilaku harian diperlihatkan oleh monyet hitam Sulawesi. Perbedaan proporsi perilaku harian yang terlihat dan berkaitan erat yaitu perilaku makan, lokomosi, dan posisi. Perilaku harian paling tinggi makaka nigra betina baik pada periode siklus, bunting, dan laktasi adalah perilaku makan. Pada masa kebuntingan, peningkatan berat tubuh pada individu diikuti dengan meningkatkan proporsi perilaku makan yaitu sebesar 27,03% dibandingkan ketika periode siklus yaitu sebesar 26,60%. Perilaku lain yang erat kaitannya dengan strategi tersebut yaitu lokomosi dan posisi. Proporsi perilaku lokomosi dan posisi periode siklus yaitu sebesar 16,16% dan 11,30%. Hal tersebut dikarenakan makaka nigra betina pada masa siklus aktif bergerak mendekati jantan untuk melakukan presenting kepada jantan dan dilanjutkan dengan mating dari setiap jantan yang ada di dalam grup. Selain itu, meningkatnya perilaku makan merupakan strategi yang dilakukan oleh makaka nigra untuk mencukupi kebutuhan energi saat masa kebuntingan sampai proses melahirkan. Tingginya proporsi perilaku makan pada masa sebelum kebuntingan atau siklus dan saat kebuntingan tidak diikuti pada masa beberapa minggu setelah melahirkan yaitu sebesar 14,98%. Proporsi perilaku harian lebih besar digunakan untuk perilaku posisi. Selanjutnya yaitu ada inventarisasi pakan makaka nigra di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Buah merupakan sumber pakan terbesar bagi makaka nigra karena pada dasarnya makaka nigra merupakan hewan frugivor. Berdasarkan data yang diperoleh, bagian yang dimakan dari buah adalah daging buah, serabut yaitu seperti Cocos nucifera dan kulit luar buah yaitu pada buah Mucuna albertisi, Terminalia catapa dan Terminalia celebia.
Dari jenis buah yang berhasil diinventarisasi, beberapa jenis diantaranya merupakan tumbuhan eksotis, yaitu seperti Arenga pinnata, Cocos nucifera, Piper aduncum, dan Macaranga mappa. Jenis makan lain adalah tumbuhan seperti daun muda, batang muda, dan tunas. Dan arthropoda itu seluruh tubuhnya dimakan, dan mushroom atau jamur. Kemudian makaka nigra pada umumnya mengkonsumsi buah yang sudah matang dan sesekali memakan buah yang belum matang. Pembahasan berikutnya yaitu proporsi dan komposisi jenis pakan makaka nigra. Proporsi jenis pakan terbesar betina bunting adalah buah, yaitu sebesar 54%. Pemilihan buah sebagai jenis pakan utama karena makaka nigra merupakan jenis hewan frugivore yang membutuhkan glukosa sebagai sumber energi utama. Komposisi jenis pakan makaka nigra berbeda setiap bulannya. Perbedaan tersebut dapat dikaitkan dengan daerah jelajah dari makaka nigra setiap harinya. Daerah jelajah makaka nigra berupa hutan pantai, hutan dataran rendah sekunder, hutan dataran rendah primer, hutan dataran rendah peralihan, dan hutan pasca terbakar. Pembahasan berikutnya yaitu pengaruh aspek iklim terhadap komposisi pakan makaka nigra. Makaka merupakan genus yang lebih bergantung pada siklus fenologi dari tumbuhan pakan spesifik dibandingkan dengan pengaruh aspek iklim seperti ada atau tidaknya hujan. Ketersediaan arthropoda di cagar alam Tangkoko Batu Angus juga sangat melimpah. Pemilihan pakan arthropoda terlihat meningkat ketika curah hujan mulai rendah dan suhu mulai meningkat. Hal tersebut dikarenakan pada bulan-bulan tersebut, makaka nigra R1 memilih daerah jelajah di hutan pasca terbakar, hutan pantai, dan hutan sekunder yang memiliki kelimpahan buah tidak sebesar di hutan primer. Bab 4. Kesimpulan. Proporsi perilaku harian tertinggi betina bunting yaitu makan. Kemudian, pola perilaku lokomosi betina bunting terbesar pada pagi hari, kemudian menurun di tengah hari dan meningkat kembali di petang hari. Pola perilaku makan betina bunting pada pagi dan petang hari memiliki proporsi yang relatif sama, sedangkan pada tengah hari merupakan puncak dari perilaku makan makaka nigra pada masa kebuntingan. Proporsi dan pola perilaku posisi makaka nigra pada masa kebuntingan relatif sama dari 3 kategori waktu diurnal. Selanjutnya yaitu perilaku harian yang erat kaitannya pada masa kebuntingan, yaitu perilaku makan, lokomosi, dan posisi. Aspek iklim mempengaruhi proporsi dan komposisi pakan makaka nigra. Pola perilaku makan makaka nigra pada 3 mester kebuntingan memiliki perbedaan pada tiap mesternya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.